Shalom, selamat pagi Jemaat Immanuel. Sekali lagi shalom. Saya mengucap syukur kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita bersama-sama, kita datang di dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan melayakkan segala pujian kita. Kita naikkan pujian kita pagi hari ini, segala ucapan syukur kita. Kita naikkan buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik. Ucapan syukur kita pagi ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
ucapan syukur kita, pujian kita. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, amin. Allah semesta alam, kudus, kuduslah. Amin, Kau Allah yang kudus. Amin. Surga bumi menyembah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kaulah yang kudus, Kaulah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Dia Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang baik. Kau terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Mari merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Layakkan kami Bapa untuk menyembah Engkau. Kau terlalu baik. Kau Allah yang terlalu baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Kau Allah yang kudus. Allah yang mulia. Kau Allah yang besar. Ini pujian kami. Ini sembah kami Yesus. Ini syukur kami.
mengundang kehadiran-Mu di tengah kami, mengurapi kami. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami pun rindu untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Pujian, penyembahan, pengagungan kami hari ini kami tujukan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mengurapi semua kami, dan biarlah hari ini menjadi pagi yang penuh dengan pujian dan penyembahan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi shalom. Berikan tos kepada jemaat di depan, belakang, kanan, kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Biar bumi akan berlalu, tetaplah Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Bersiap memuji Tuhan. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.
selalu mencintai kita tiada henti. Amin. Bahwa hanya Allah sumber kuat kita. Amin. Bahwa dalam setiap persoalan hidup kita, hanya Tuhan jawaban hidup kita. Amin. Di setiap doa kita, Tuhan akan bekerja. Amin. Dalam setiap pergumulan, Tuhan akan terus mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita.
Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Saat kami sungguh percaya kepadamu, maka kuasa-Mu akan bekerja sempurna dalam pekerjaan-Mu, sempurna dalam apa yang Kau lakukan Tuhan. Tidak pernah gagal. Itu catatan yang kami berikan untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, diberkatilah setiap kami umat-Mu yang hari ini akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja pula di tengah kami, melembutkan hati kami, menyiapkan setiap hati kami untuk kami ditanami oleh benih-benih firman. Firman-Mu ini akan bertumbuh, berbuah dan membuat kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Diberkati semua kami dan perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan sendiri di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Ramalan cuaca hari ini cerah di luar tetapi mendung di dalam gereja. Ya. Anak-anak sekolah minggu nanti bersama dengan guru-guru sekolah minggu mereka akan merayakan Paskah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang disertai oleh beberapa bapak yang kemarin memberikan waktunya, menyempatkan diri untuk datang ke Blitar. Mohon maaf untuk kekurang nyamanan karena memang panas sekali. Cuacanya panas, lantas ruangannya pun tidak terlalu besar, kehadiran banyak dan ventilasinya juga rupanya kurang, tapi tidak mengurangi semangatnya ibu-ibu. Dan kelihatannya juga ada 1-2 orang ibu yang ketemu dengan saudara kembarnya di sana, ya, sesama tutik setidaknya, ya. Mereka bertemu dan rupanya juga mulai melihat ada pekerjaan baru nanti di gereja, saudara-saudara, biro jodoh. Itu terbuka banget peluangnya, ya, bukan hanya dengan Malang dan Blitar, tapi rupanya ini pekerjaan baru yang harus dikerjakan oleh gereja. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama karena Tuhan kita luar biasa, amin ya Bapak Ibu. Nanti anak-anak sekolah minggu akan merayakan Paskah, ayo undang mereka untuk datang ke tempat ini, ajak mereka. Karena mereka akan, semenjak kecil mereka memang harus mendengar nama Tuhan. Semenjak kecil mereka harus dididik secara rohani. Ya, karena dengan demikian mereka akan bertumbuh menjadi dewasa dan ya walaupun tidak menjamin, ya, mereka akan terus berlangsung dewasa rohani mereka, tetapi kalau sejak kecil mereka diperkenalkan kepada Tuhan, sebenarnya saudara sedang meletakkan dasar yang kuat untuk mereka bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan berbicara tentang pengajaran tentang dosa dan keselamatan. Kita kembali kepada pengajaran dasar firman Tuhan. Mungkin ini hanya mengingatkan kepada beberapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mengenal Tuhan sekian lamanya, bahkan terlibat aktif dalam pelayanan di gereja kita ini. Bersyukur ya Bapak Ibu, rupanya ada kesempatan yang luas di gereja kita ini untuk menjadi para pelayan Tuhan. Dibuka kesempatan juga untuk menjadi asar, ya. Asarnya nanti tidak hanya berdiri di luar dan memberikan senyuman, jabat tangan, tetapi juga mungkin bisa mempersilahkan yang lain untuk duduk di lebih ke depan dan sebagainya, ya. Dan itu sesuatu yang dibutuhkan. Dan pelayanan itu mulia di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya, tidak ada pelayanan yang tidak mulia. Jadi bersyukurlah untuk gereja Tuhan di tempat ini yang memberi kesempatan banyak untuk kita bertumbuh. Salah satu di antaranya untuk saudara dan saya bertumbuh adalah mengenal pengajaran firman. Dan hari ini firman Tuhan berbicara sebenarnya tentang hal-hal yang sifatnya sangat doktrinal. Secara khusus di gereja Sidang Jemaat Allah, berbicara tentang dosa dan keselamatan. Siapkan diri saudara-saudara untuk duduk di tempat yang penak, ya.
Karena nanti saudara mungkin juga akan menikmati suasana rada gitu ya, rada membeliut ya. Enggak apa-apa, saya membiarkan panjenengan tidur. Saudara-saudara mau tidur di gereja enggak apa-apa. Aku tak ngomong dewe. Ya. Pengajaran itu kadang kurang diminati saudara-saudara, tetapi ini penting. Ya, kalau panjenengan makan makanan yang seperti saya ini orang yang tidak terlalu suka dengan semua sayur. Ya. Yang namanya ucet atau buncis itu, ya. Kalau jenengan kasih saya uang 200.000 suruh makan buncis 2 saja, saya enggak mau. Ya, benar-benar saya enggak mau buncis. Itu kalau 200.000, nek 500 tak pertimbangkan. Ya. Atau duitan Mbak ya. Ya, tapi tidak semua sayuran saya suka. Tapi memang saya harus belajar untuk makan sayur. Ya. Wis gede ini harus belajar makan sayur. Ya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang ada menu-menu makanan tertentu yang saudara tidak suka. Tapi ini baik untuk kesehatan kita. Dan kita harus belajar untuk memakannya. Dosa dan keselamatan adalah salah satu dasar pengajaran kekristenan yang saudara dan saya harus sangat paham tentang hal ini. Karena ini sifatnya sangat mendasar. Saya tidak perlu lagi bercerita tentang pelanggaran Adam dan Hawa. Ketika mereka menolak untuk mengikuti kemauan Tuhan, oleh karena mereka diberikan free will atau kehendak bebas oleh Tuhan. Mereka boleh memilih. Sampai dengan hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, kita ini diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Saudara mau taat atau tidak kepada firman. Saudara mau mengikuti firman atau mengikuti keinginan kita sendiri. Ya. Atau apapun itu yang jelas kepada semua saudara dan saya kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita langsung melihat tentang realitasnya dosa itu bagaimana. Ya. Atau apa saja yang menjadi saksi bahwa dosa itu betul-betul real, betul-betul ada. Itu bukan hanya sekedar pengajaran yang sifatnya 50. Konyiprat. Ya, untung tidak terlalu dekat. Ya. Saudara berada di jarak yang aman dengan saya ya. Nah, oke. Realitas dosa ya. Yang pertama saudara, alam semesta menyatakan tentang dosa. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menyatakan mengenai sesuatu yang keliru. Ada sesuatu masalah yang besar. Muncullah penyakit, muncullah ketidakadilan. Bayi-bayi yang lahir dengan cacat, penderitaan, bencana alam, tidak pandang bulu. Dan itu sebuah realitas dosa. Itu kalau berbicara tentang alam semesta. Sebab kalau alam seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mereka memilih dengan kehendak bebasnya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, maka kita tidak harus hidup dalam penderitaan. Tidak harus menemui berbagai macam bencana yang ada di muka bumi ini. Karena kita akan hidup di alam yang disebut sebagai Taman Eden. Dan saudara-saudara, tetapi bagaimanapun saudara dan saya sekarang ada di dalam sebuah alam. Yang alam ini menyaksikan tentang sebuah realitas yang disebut dosa. Kemudian sejarah manusia juga menyatakan demikian. Sejarah manusia ini diwarnai dengan kekacauan, dengan kebingungan, dengan perang, penumpahan darah, keserakahan, kebejatan moral, dan sebagainya yang menyatakan realitas dosa. Bapak Ibu Saudara kan sedang mengikuti perkembangan tentang peperangan ya, yang dimulai dari invasinya Rusia ke Ukraina. Pasti ada kepentingan memang, jelas ada kepentingan untuk soal keamanan dan seterusnya. Saya pikir tidak perlu dibahas karena ini mudah kok ya, mudah diperoleh akses. Saudara bisa mengakses internet dengan sangat cepat. Untuk alasan mengapa Rusia harus menginvasi dirinya ke Ukraina. Tapi yang saya ingin soroti adalah dalam kurun waktu 1 bulan sekarang, menurut sumber yang entah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, tetapi media mengatakan dari pihak Ukraina ada sekitar 2.300 orang yang sudah meninggal. Nah yang lucu dari Rusia,
tentaranya diperkirakan 7.000 yang tewas. Belum yang lain dan seterusnya. Kerusakan-kerusakan dan sebagainya. Ini realitas dosa, saudara-saudara. Ini fakta di dalam sejarah manusia. Di mana panjenengan dan saya masih ada di generasi sekarang ini. Ini saja membuktikan kepada kita. Inilah dunia yang dipenuhi dengan dosa. Belum lagi tentang pengalaman manusia. Ya, yang menyatakan ketika saudara membaca Roma pasal 1 ayat 21 sampai 32. Ini ayat yang cukup panjang. Tetapi kalau saudara mau memperhatikan baik-baik, gambarannya adalah seperti ini. Roma pasal 1 ayat 21 sampai 32. Ada penyembahan berhala. Berhala-berhala sekarang itu tidak hanya dibatasi oleh ketika jenengan ke punden ya, atau ke pohon-pohon besar yang kemudian di situ ada dibuat seperti taman-taman kecil, ada tempat-tempat untuk penyembahan berhala, ada sesajen, ada dupo dan sebagainya ya. Untung kemarin di Blitar, di gereja di sana tidak di Sumedupo. Nek di Sumedupo Mbak Tuti ndadi. Ya. Tapi puji Tuhan, kemarin tidak di Sumedupo. Ya. Nah, yang ikut lihat ya, goyangan hebohnya Mbak Tuti ya. Nah, itu sudah tercatat dalam sejarah Guinness Book ya untuk gereja kita. Nah, saudara-saudara, pengalaman manusia menyatakan Roma 1 ayat 21 sampai 32 ada penyembahan berhala. Sekarang ini penyembahan berhala lebih ke sifatnya lebih modern sekarang. Sesuatu yang lebih mengikat perhatian kita. Sesuatu yang lebih membuat saudara dan saya memprioritaskan hal-hal yang saudara kerjakan. Dan itu menyita begitu banyak waktu, melibatkan pikiran, hati, perasaan, kehendak saudara. Lebih daripada kecintaan saudara kepada Tuhan. Mungkin hobi kita, mungkin keuangan kita. Atau apapun itu saudara-saudara. Dan itu menjadi berhala-berhala modern sekarang ini. Belum lagi yang namanya kecemaran, hawa nafsu seks yang tidak wajar. Saudara nanti bisa melihat kok itu Roma 1 ayat 21 sampai 32. Laki-laki mesum dengan laki-laki, wanita mesum dengan sesama jenis. Belum lagi manusia dengan hewan, ini kurang ajar tapi ya ada ya. Dan sebagainya. Ada yang namanya sex toys, jadi ada seperti alat-alat tertentu yang digunakan untuk memuaskan hasrat birahi seseorang dan sebagainya. Nampaknya sepele, sesuatu yang di beberapa negara ini diperjualbelikan loh Bapak Ibu. Tapi ini memfasilitasi hal-hal yang disebut mencemarkan hawa nafsu dan sebagainya. Ini terjadi di dunia nyata. Belum lagi pembunuhan, fitnah, iri hati, perselisihan, kelaliman, kekejian, tidak punya belas kasihan, sombong, lihai atau licik dalam keadilan. Itu terjadi di zaman sekarang ini bahkan. Dan ini realitas dosa. Yang keempat, hati nurani kita. Setiap panjenengan dan saya, kita orang-orang percaya, kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Bukankah hati nurani kita jadi tertuduh, saudara? Ya, ada penyesalan kemudian. Tidak kepingin ngulangi lagi. Tapi satu kali mungkin bisa jatuh dalam dosa yang sama. Setiap kali saudara jatuh dalam dosa, bukankah hati nurani kita berbicara? Dan kalau itu masih terjadi, bersyukurlah. Berarti hati nurani panjenengan itu masih hidup. Roh Kudus bisa pakai hati nurani kita untuk mengingatkan kita. Hukum hati nurani ini menjadi bukti adanya realitas dosa. Yang terakhir, yang kelima, Alkitab kita. Firman Allah ini punya otoritas yang mutlak. Alkitab ini dengan tegas menyatakan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang telah jatuh dalam dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Ya, upah dosa itu maut. Tapi kasih karunia Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Itu realitas dosa saudara. Jadi panjenengan dan saya harus tahu. Dunia ini penuh dengan dosa. Iblis telah menguasai seluruh dunia ini. Entah itu setan, iblis atau Lucifer. Apapun namanya. Mereka berbeda tingkatan. Tapi kita menyebutnya mereka musuh kita, betul. Mereka menguasai dunia ini, sistem yang ada di dunia ini juga dikuasai oleh setan.
Ini realitas dosa, saudara-saudara. Sejak zaman Adam dan Hawa sampai hari ini. Perkembangan kejahatan di dunia ini makin meningkat dan makin diperhalus. Makin diperhalus. Alkitab menyebut wanita jalang itu sebagai wanita yang awalnya wanita apa ya? Sundal. Itu kasar sekali. Tapi diperhalus. Entah pelacur itu menjadi lebih halus daripada sundal, tapi yang jelas. Kalau jenengan melihat sekarang ini, menjadi pekerja seks komersial, namanya pekerja berarti bukankah itu salah satu pekerjaan yang juga difasilitasi ya. Tapi ini sebenarnya sebuah realitas dosa yang kemudian dibungkus pelan-pelan menjadi lebih sopan nampaknya ya, menjadi lebih normal dalam sebuah kewajaran. Dan itu realitas dosa. Nah, mari kita akan belajar dari Alkitab. Sebenarnya pengertian Alkitab tentang dosa itu apa? Ada yang sudah mulai ngantuk? Ada yang sudah mulai ngantuk? Mulai nggak nyaman? Nanti saya ajak berdiri ya. Lantas nyanyi lagu sekolah minggu. Kebetulan kan pasca sekolah minggu. Kita muter-muter. Saya belum pernah sekolah minggu, tetapi saya ingat saudara-saudara, kalau saya diajak nyanyi lagu sekolah minggu tentang Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri dan seterusnya. Sampai seluruh tubuh munyer-munyer. Tak hitung satu lagu itu bisa 7 menit. Ya. Bisa 10 menit belenger. Ya. Tapi itu lagu yang menarik buat aktivitas anak-anak. Enak buat jenengan. Nah, pengertian Alkitab mengenai dosa sekarang. Ya, mari kita lihat. Saudara-saudara, secara hukum, secara legal, dosa adalah pelanggaran hukum. Dosa itu pelanggaran hukum. Karena Allah telah menetapkan standar moral yang harus dipatuhi. Dan kalau kita melanggarnya, itu dosa. Kalau di Perjanjian Lama ada hukum Taurat. Ada 10 hukum Taurat. 9 jenengan kerjakan secara sempurna. 1 saja saudara lewatkan. Maka gagal yang 9 itu. Itu menggugurkan yang ke-9-nya. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi melalui hidupnya, melalui pengorbanannya, Yesus menggenapkan seluruh isi hukum Taurat. Bersyukur ya saudara-saudara ya. Tuhan lihat kita ini tidak punya potensi untuk menyelamatkan diri sendiri. Ketika saudara dan saya hidup dalam hukum Taurat. Kita ini hidup dalam kasih karunia loh Bapak Ibu. Panjenengan mungkin datang, ada beberapa dari kita yang mungkin ya dulu pernah mendapat pengajaran-pengajaran tentang hal-hal yang kurang seimbang. Dalam kelas pengajaran Alkitab sebenarnya lebih tepat untuk dibahas ya. Ada orang yang tidak boleh makan darah contohnya. Ya, karena di dalam darah ada nyawanya dan seterusnya. Dia tidak mau, betul-betul tidak mau. Tapi makan hewan berkuku belah disikat sama dia. Ya. Hewan yang tidak bersisik kayak welut itu juga disikat dan sebagainya. Jadi rupanya memperhatikan satu bagian ini tetapi mengabaikan bagian yang lain. Nah kalau saudara mau kembali ke hukum Taurat, ya saudara harus melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Walaupun jaminannya saudara tidak akan pernah berhasil. Dan itu artinya jenengan menghina ya kasih karunia Tuhan. Minggu yang lalu ya kalau tidak salah. Saya menggunakan bahasa untuk membahasa Indonesiakan. Ngipatne, itu bahasa Indonesianya apa? Ternyata saya cari lagi baru ketemu menghempaskan. Dan untungnya waktu itu tidak ada seorang pun yang tahu di tempat ini. Jadi saya tidak merasa seperti orang bodoh gitu. Ya. Nah, saudara-saudara, Allah telah menetapkan standar moral yang tinggi. Dan kalau saudara dan saya tidak bisa mematuhinya, maka kita jatuh dalam dosa. Itu pengertian dosa secara hukum, secara legal. Kemudian kalau secara hubungan saudara-saudara, dosa itu adalah keterasingan. Jadi begini, damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita, sukacita,
yang harusnya mengalir dari pengenalan kita kepada Tuhan, dari hubungan akrab kita dengan Tuhan, itu akan hilang, itu akan lenyap. Kalau kita menuntut diri kita ini, memimpin diri kita sendiri, tidak dipimpin oleh Tuhan, tidak dibimbing oleh Alkitab. Nah saudara-saudara, apakah ada sih orang Kristen yang hidupnya tidak dipimpin Alkitab? Banyak. Statusnya Kristen, statusnya pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu bukan hanya pendeta ya, tapi juga orang-orang yang dilibatkan dalam pelayanan. Tapi hidupnya tidak mau dikendalikan firman. Hidupnya sakarepe dhewe. Kalau ada bagian firman yang kira-kira enak untuk dikerjakan, dikerjakan. Tapi pada bagian yang gak enak, yang ini mengorek hidup lama kita, yang mengganggu dosa yang selama ini kita simpan rapat-rapat, ini yang tidak akan kita tidak mau orang lain tahu tentang hal ini. Bukan berarti panjenengan dan saya harus mengumbar hidup lama kita, dosa kita, bangga dengan masa lalu kita, bukan. Tapi Tuhan itu punya sepasang mata yang sangat tajam untuk melihat sampai kedalaman pikiran dan hati kita. Orang lain tidak tahu, hanya Tuhan dan jenengan yang tahu. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Ya. Nah saudara-saudara, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kalau sampai hari ini saudara tidak pernah menikmati damai sejahtera dalam Tuhan. Kalau kita tidak pernah nikmati sukacita dalam Tuhan, harus dipertanyakan loh. Ya. Karena dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti mengalir damai sejahteranya Tuhan. Ini tidak ada hubungannya dengan materi, wonten-wonten. Tidak ada hubungannya dengan entertain. Kan banyak gereja-gereja yang menawarkan entertain hari-hari ini. Ya. Dan itu mengundang banyak orang. Karena kedagingan manusia ini inginnya dipuaskan Bapak Ibu. Gereja-gereja yang model kayak gini nih yang kurang sekali entertainnya barangkali. Bukan kurang sekali. Tapi kurang menekankan diri pada entertain. Kurang diminati banyak orang. Tapi saya yakin kok saudara-saudara, gereja kita ini akan menjadi gereja yang semakin bertumbuh dan berkembang. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja ini pun juga akan, jenengan yakin enggak gereja ini akan dibongkar? Ya dibongkar ya dibangun, aja dibongkar kok ya. Kayak saya bisa pasang promosi di rumah ya. Menerima ya. Bongkar HP ya. Begitu tak bongkar ya baru tak jalan. Karena saya tidak bisa mengembalikan. Ya. Hanya menerima bongkar HP. Ya. Servis gawon yang lain. Tugas saya bongkar HP. Ya enggak laku. Ya. Yakinlah, percayalah saudara-saudara. Tuhan itu progresivitasnya jelas. Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, gereja ini mengalami pertumbuhan, gereja ini akan diminati banyak orang. Firman Allah katakan saudara-saudara, ya, kalau Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa dari utara, timur, selatan, barat. Kemarin saya bersaksi kepada beberapa bapak yang rawuh. Ada Pak Heri, ada Pak Javid, ada Mas Yayo, ada Pak Puwang dan sebagainya. Ya, ngobrol sedikit. Bukan membanggakan gereja. Gereja itu miliknya Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah berpikir gereja itu milik saya. Blitar contohnya. Pertama saya buktikan dengan itu rumah saya. Tidak ada serupiah pun ya, uang yang mengalir dari sponsor. Secara kayak BPD, BPP. Tidak ada uang yang mengalir ke sana. Jadi murni itu hasil pekerjaan kami ya, secara manusia. Memang ada beberapa orang yang Tuhan kirim, yang saya sendiri tidak ngerti. Sopo sing ngirim, contohnya ngirim keramik. Tiba-tiba dikirim 164 dus keramik yang jenengan injak kemarin di gereja. Itu keramik yang tak bertuan. Yang sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang ngirim. Tapi yang jelas pekerjaan Tuhan terus berjalan sampai hari ini. Dan saya sudah buktikan. Sertifikat rumah saya serahkan ke BPD. Kemudian di atas namakan organisasi, gereja, sidang, jemaat Allah. Padahal tekku dewi. Itu rumah saya sendiri. Ya. Tapi saya ingin buktikan dan bukan seperti pahlawan kesiangan, bukan. Dengan rela hati kami melakukannya. Saya tidak punya rumah akhirnya. Karena rumah itu menjadi milik
organisasi. Dan begitu banyak hal yang lain. Saya sudah pernah cerita, bersaksi, nanti dipikir sombong. Tapi itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Saya hitung kira-kira 16 motor yang saya punya. Bukan tiba-tiba ada 16 motor, enggak. Ada berkat 1 motor, 2 motor. Semuanya saya jual. 1 mobil saya jual. Bahkan cincin nikah kami jual. Untuk gereja Tuhan di sana dan di Kanigoro. Nah saudara-saudara, mau belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sampai hari ini. Saya tidak pernah berpikir itu gereja milik kami. Artinya, kalau BPD nyuruh kami pindah dari situ, jemaat tidak keberatan, kami akan pindah. Kalau BPD nyuruh kami untuk memulai sesuatu yang baru, merintis sesuatu yang baru, yang belum ada jemaat, kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, kami akan lakukan. Walaupun memulai dari usia yang sudah tidak muda lagi. Ya. 51 tahun kan tidak muda ya Bapak Ibu. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, kami akan lakukan. Loh, kalau ngomong kayak gini nih bukan hanya jenengan loh yang lihat, tapi Tuhan di surga juga mendengar loh. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke sini. Ketika damai sejahtera dan sukacita hilang dari hidup kita, itu harus dipertanyakan. Damai sejahtera sukacita ini bukan diperoleh dari uang jenengan, tabungan jenengan, investasi jenengan. Investasi silakan punya banyak investasi silakan. Ya itu kesempatan. Harus berpikir ke depan memang. Tapi jangan kiranya itu yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Dan itu pasti bukan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Nah kalau kita akrab dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan ini bukan berarti saudara harus jadi orang yang miskin. Jadi orang yang tidak punya apa-apa, enggak. Tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan materi, tidak. Jenengan bisa jadi orang yang kaya raya, tidak harus kehilangan hubungan kan dengan Tuhan. Ya. Nah saudara-saudara, realitas tentang dosa ini, ya dalam sisi hubungan, dosa ini keterasingan. Begitu kita berdosa, maka kita ini terpisah sebenarnya dari Tuhan. Kita kehilangan damai sejahtera dan sukacitanya Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa ini betul-betul telah merusak hidup kita. Maka jangan bergaul dengan dosa. Yang terakhir saudara-saudara, ini berkaitan dengan kehendak bebas tadi ya. Dosa ini menimbulkan perbudakan. Ketika panjenengan dan saya hanya mau dipimpin oleh kemauan kita, keinginan kita, keegoisan kita. Kita ini diperbudak loh oleh dosa. Paulus salah satu rasul yang dipakai Tuhan. Dalam beberapa pelayanan dia selalu mengatakan seperti ini. Aku tahu contohnya ketika mau ke Yerusalem, aku tahu. Apa yang akan kuhadapi di sana? Cambukan, aniaya secara fisik dan sebagainya. Itu yang aku akan hadapi. Tapi aku tidak gentar sedikit pun. Karena aku tahu, aku sedang berada dalam kehendak Tuhan. Aku menaklukkan diriku, keinginanku. Untuk aku taklukkan di dalam kepemimpinan Tuhan. Dan memang betul, dia mengalami aniaya. Tapi apakah dia kehilangan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan? Justru enggak. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah mulai ngantuk? Belum? Belum. Nek ngantuk bilang ya. Supaya kita berdiri bersama-sama. Oke. Nah itu saudara-saudara, jadi menimbulkan perbudakan. Salah satu aspek yang paling destruktif dari dosa. Destruktif itu artinya merusak dari dosa. Adalah ketidaksanggupan kita ini untuk memilih. Jadi kesanggupan kita dinihilkan oleh dosa. Untuk memilih hal yang benar. Untuk memilih mengikuti Tuhan. Untuk memilih kehendak Tuhan. Walaupun itu menyakitkan kedagingan kita. Dosa bisa menihilkan kekuatan saudara. Ya, ini yang paling merusak dari dosa. Haleluya. Puji Tuhan. 5 menit lagi saya akan selesaikan.
Insya Allah. Bapak Ibu ingat baik-baik kalimat terakhir saya. Insya Allah. Ya. Oke. Nah saudara, saya tidak mungkin menyelesaikan seluruh bagian ini, tetapi saya akan coba cepat Bapak Ibu. Kalau saudara kepingin melihat pengaruhnya dosa itu ya, supaya kita tidak tertarik dengan dosa. Saudara-saudara, dosa itu sangat merusak hubungan kita dengan Allah dan benar-benar akan membuat kita terpisah bahkan secara total dengan Allah kita. Dan itu merusak rancangan Allah dalam hidup kita. Itu merusak sejarah hidup manusia yang seharusnya mengikuti rancangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebegitu dahsyatnya pengaruh dosa. Ya, dalam hubungan kita dengan Allah, seberapa pengaruh dosa itu? Dosa itu membuat hidup kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Itu akan berbeda dengan misalkan ada para pelayan Tuhan di sini. Ada WL, ada singer. Mereka menyembah Tuhan, mereka hancur hati. Mereka merasa hidup mereka tidak layak. Bukan itu yang dimaksud. Ya, itu adalah ketidaklayakan dari seorang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tapi merasa tidak layak, ya bukan merasa. Manusia menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Ini posisi yang sesungguhnya. Benar-benar kita menjadi orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dosa menjadikan kita seperti itu loh Bapak Ibu. Yang kedua, dosa ini membuat kita saudara-saudara tidak sanggup melakukan kehendak Tuhan. Karena dosa akan memperbudak kita. Saya bisa memberikan referensi ayat-ayatnya tetapi rupanya tidak cukup waktu ya untuk membaca seluruh bagian ayat. Tadi poinnya saja yang saya sampaikan. Manusia menjadi tidak sanggup melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Karena manusia menjadi budak terhadap dosa. Kalau saudara tahu sebegitu dosa merusaknya kita terhadap kita. Ya. Yang ketiga saudara-saudara, manusia menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi posisi manusia ini tidak benar di hadapan Tuhan. Ini enak yang keliru ini ya. Dosa itu membuat kita memposisikan kita jadi seperti itu. Kita tidak benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir yang keempat, manusia tidak lagi peka terhadap firman. Jadi hati-hati. Firman Tuhan berkata, kalau kita ini orang percaya, harusnya panjenengan dan saya tahu, kita ini sangat dikasihi Tuhan. Karena kita dikasihi Tuhan, kalau kita berdosa, kita akan ditegur. Yakobus berkata demikian. Ditegur tidak bisa, kita dihajar. Dihajar tidak bisa, kita dibiarkan. Kata Yunani yang dipakai untuk kata dibiarkan adalah asotos, artinya liar. Itu kata yang sama ketika Tuhan menggunakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia kehilangan hak sebagai seseorang yang seharusnya mewarisi. Ya, dia dengan sengaja keluar dari lingkungan orang tuanya. Kemudian secara liar, liar itu artinya dia kehilangan kewarganegaraan. Kalau kehilangan kewarganegaraan seperti ini loh Bapak Ibu, seperti seorang budak. Budak pada zaman dulu itu tidak punya hak. Dia hanya punya kewajiban tapi tidak punya hak. Bahkan orang yang membeli dia dengan sejumlah uang tertentu, memperlakukan orang ini apa saja. Bahkan membunuh dia sekalipun, tidak ada hukum yang akan yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Karena orang ini menjadi milik. Gambarannya kayak begini. Ini HP ini kan milik saya ya. Maaf, ini tak buang ke situ boleh? Boleh enggak? Boleh. Seandainya saya buang situ boleh enggak? Lu tim aku. Saya enggak menakutkan, ojo gila aku. Pak, ini saya buang ke situ boleh enggak, Pak? Nakal iki. Gak seneng aku nakal. Dekku kok dibuang. Ya, andai kan HP itu saya buang, itu hak saya loh. Jenengan mungkin mengatakan, jangan, man, HP ku larang. Atau mungkin bukan larang, cicilannya durung mari. Ya, nah itu kan hak saya ya. Nah, budak itu kayak gitu. Seperti barang milik seseorang. Dibunuh sekalipun tidak ada hukum yang akan saudara langgar. Saudara tidak sedang melanggar hukum. Nah, saudara-saudara,
Kita ini bisa diperbudak loh seperti ini ya oleh iblis. Ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa. Jadi dalam hubungan kita dengan Tuhan betul-betul menjadi rusak. Hubungan kita dengan sesama. Ya, ada kata yang digunakan homo homini lupus. Ini punyanya Thomas Hobbes ini. Manusia menjadi serigala bagi sesama. Bahkan ada ajaran agama tertentu, bukan ajaran tapi bukan agamanya, tapi ini sekte yang ada di agamanya yang mengajarkan. Kalau engkau membunuh orang yang beda keyakinan denganmu, engkau membunuh orang kafir, maka ada pahala buatmu. Bahkan kau akan masuk surga dan sebagainya. Ini kan ajaran sing tidak genah ini ya. Tapi itu bisa merusak sistem bisa mencuci otak seseorang dan orang bisa melakukannya. Yang namanya bom bunuh diri itu bukan hanya mengorbankan dirinya, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. 1 minggu setelah bom Kute di Bali, saya coba ke sana, bau anyir darahnya saja masih terasa. Ada 300 lebih orang yang meninggal waktu itu. Nah saudara-saudara, mereka rasa itu sesuatu yang normal, wajar. Bahkan itu menyukacitakan buat ikan edan kayak gini nih. Tapi itu dosa saudara. Yang membuat orang jadi seperti ini, itu dalam hubungannya dengan sesama. Dalam hubungan dengan diri sendiri, saudara-saudara, ada konflik dalam batin kita. Paulus katakan, aku ingin melakukan sesuatu. Hati nuraniku mengajak aku taat kepada Tuhan. Tapi ada kuasa lain. Nah, ini sing rodok ngeliat jadi bangun. Tapi ada kuasa lain yang bekerja di dalam diriku. Yang menyeret aku untuk nuruti kedaginganku. Itu pertentangan batin yang terus akan terjadi. Nah ini realitas dosa loh Bapak Ibu ya. Dalam hubungannya dengan alam semesta, orang mulai kehilangan keharmonisan. Yang ada hanya merusak, pembalakan liar, eksploitasi alam tanpa memperhatikan, tanpa bertanggung jawab. Ya. Eksploitasi tanpa batas dan sebagainya. Ini yang terjadi dalam hubungan manusia dengan lingkungan karena dosa. Oke, selesai. Kalau masih ada kesempatan, saya harus beritahu panjenengan tentang hukuman terhadap dosa itu seberapa ngerinya dan solusinya bagaimana Bapak Ibu. Solusinya cuma satu, yuk kita buka Alkitab kita. Boleh kita berdiri bersama-sama? Ayo membuka Alkitab kita hari ini. Ayo kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama dengan bersuara. Baik, sudah ketemu? Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26. Kita baca ya. Oke, baik. 2, 3. Kristus. Amin. Hanya satu solusinya. Firman Tuhan katakan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus Tuhan. Saudara akan dibenarkan. Bukan hanya ditebus dosa saudara. Tapi posisi kita dibenarkan oleh Tuhan. Artinya ketika Allah coba melihat kita, Yesus ada di tengah-tengah. Yesus melihat, Allah Bapa melihat Tuhan Yesus ya di dalam kita. Kita ini dibenarkan. Itu posisi secara teologi, tapi nanti lebih jelas satu kali mungkin ada kesempatan untuk kita bersama-sama belajar tentang hal ini. Tidak ada cara yang lain Bapak Ibu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belajar tunduk dengan otoritas Tuhan. Belajar tunduk dengan otoritas Tuhan. Kalau ada dosa yang tersimpan, tersembunyi sampai hari ini, cepat selesaikan. Jangan nikmati dosa, dosa itu enak, tapi ujungnya maut. Jadi jangan nikmati ya. Tuhan tolong saudara dan saya. Oke. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu
kemenanganku, oh, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, oh, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan, Yesus, Kau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamat, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya, selama-lamanya besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus juru, mulut kami mengatakan Tuhan, hati dan pikiran kami menyetujui Engkaulah satu-satunya juru selamatku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Firman Tuhan ini berisi pengajaran. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya saudara dan saya tahu betapa dosa ini telah merusak hidup kita. Bukan lagi tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi benar-benar membuat kita terpisah dari Tuhan. Memandulkan, menihilkan kesanggupan kita untuk mengikuti kemauan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau ada dosa yang tersimpan di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita, pasangan kita tidak ngerti, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan lihat bahkan sampai kedalaman hati kita. Kalau ada dosa, segera saudara selesaikan, minta ampun kepada Tuhan. Seberapa kali pun saudara jatuh dalam dosa, saudara segera minta ampun, mau bertobat, Tuhan ampuni. Tapi jangan kembali dan terus menyakiti Tuhan dengan dosa kita. Satu-satunya juru selamat, sumber pertolongan kita hanya Yesus. Tundukkan diri saudara dan saya kepada Tuhan. Yuk kita datang kepada Tuhan sebelum kita berdoa. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kami mau berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Oh Yesus, Engkau juru selamat, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kami menyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa, diberkatilah setiap kami umat-Mu yang mendengar dan membuka hati untuk pengajaran firman, menyadari bahwa dosa telah merusak segala sesuatu dalam hidup kami. Itu sebabnya
Kami tidak mau terus tinggal dalam dosa. Kami mau menerima anugerah pengampunan, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang melampaui akal, yang harusnya menjadi bagian kami ketika kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup benar sesuai dengan firman. Diberkati setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberikan. Sebelum kita akan berdoa untuk pulang, doa berkat, kita akan menyaksikan video pengumuman berikut dari tim multimedia. Ya, Bapak Ibu, itu pengumuman gereja kita. Ada titipan pengumuman kalau hari Rabu itu adalah doa malam, tetapi juga sekaligus doa dengan para komisi ya. Setiap komisi ketua dengan anggota ya, seperti sekretaris ya, kalau ada wakil, bendahara. Jadi diharapkan tanggal 27 itu untuk datang ya, setiap komisi dengan pengurusnya ya, dan jemaat juga tetap diundang untuk datang hari Rabu tanggal 27 jam 7 malam ada doa di gereja. Dan Bapak Ibu Saudara, ini ada pengumuman yang penting. Di tanggal 15 hari Minggu dan 16 ya Mei bulan depan itu ada retreat ya bersama gereja ya. Retreat bersama Gesja Immanuel dan Gesja Eklesia. Jadi rencana ibadah hanya sekali pagi, dan setelah itu nanti kita akan pergi. Bapak Ibu, tempatnya adalah Pantai Tamban ya, Tamban yang kemarin ya, yang guru-guru sekolah minggu dan pengurus Melber ke sana. Jadi tanggal 15 setelah ibadah sekali di pagi hari itu kita akan pergi ke Pantai Tamban ya, dan kita nginap karena 2 hari ya. Tanggal 16 juga kita masih di sana. Tanggal 16 itu hari Senin, hari raya Waisak ya. Jadi masih libur. Dan Bapak Ibu Saudara, ada pengurus ya, keanggotaan yang mengurus acara ini. Ketuanya adalah Mas Peno dan bendaharanya Mas Eko. Pendaftaran saya dan Pak Buang. Seksi acaranya Mas Yayo, yang musik Mas Chandra, yang akomodasi dan perlengkapan Mas Angga dan Cak Tem ya. Cak Tem ada datang ya. Cak Tem ya, ikannya jangan lupa. Cak Tem, dan transportasi Mas Rudi, seksi konsumsi Ibu Rini dan komisi KW, dan untuk penanggung jawab jemaat di Blitar, di Eklesia Blitar itu adalah Saudara Abram ya. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk tahu dengan jelas siapa saja yang ikut, maka ada uang pendaftarannya ya. Tadi saya diinfokan uang pendaftarannya adalah 10.000 per orang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini Bapak Ibu yang mau mendaftar ikut ya, pikir-pikir dulu, jangan
terlalu cepat dan buru-buru, takutnya pas sudah daftar nanti tiba-tiba ada acara yang bersamaan, mungkin akhirnya tunda lagi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk pendaftarannya adalah 10.000 per orang, dan ini khusus jemaat Immanuel dan Eklesia saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau datang ke saya dan Pak Buang, Kak tetangga saya mau ikut, enggak Bapak Ibu Saudara, ini khusus untuk jemaat ya. Jadi tidak dibuka untuk umum ya, supaya kita tahu berapa, karena ini berkaitan dengan penyewaan tenda ya, konsumsinya, transportasinya ya. Dan Bapak Ibu Saudara, karena saya lihat tadi minggu terakhir sebelum tanggal 15 hari Minggu itu adalah tanggal 8. Jadi Bapak Ibu sebaiknya di tanggal 8 itu Bapak Ibu sudah mendaftar dan pastikan akan ikut. Karena kalau di tengah minggu kan agak susah ketemu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pendaftarannya adalah 10.000 per orang. Dan ini khusus untuk jemaat Immanuel dan Eklesia saja Bapak Ibu, tidak buka untuk umum ya. Jadi yang tetangga, yang kenalan, yang mungkin bukan bagian dari jemaat ini kita tidak buka secara umum ya Bapak Ibu Saudara, untuk berkaitan dengan transportasi. Dan Bapak Ibu untuk kegiatan di sana mohon untuk bawa ya, seperti obat kalau mungkin ya, atau mabuk di jalan beli apa ya, saya kurang, antimo ya. Dan jaga juga di sana karena itu pantai, jadi hati-hati, jangan kebiasaan mungkin ya orang timur biasa mandi, yang mahasiswa ya, mandi di pantai itu biasa sampai jauh-jauh, kalau di pantai selatan kan agak berbahaya ya. Jadi harus hati-hati. Mungkin nanti akan info selanjutnya di minggu depan, nanti akan ada rapat ya untuk pengurus penanggung jawab kegiatan ini tanggal 15 dan 16 Mei. Nanti minggu depan kita akan sampaikan lebih jelasnya lagi. Nanti mahasiswa sore akan disampaikan juga pengumuman ini, dan sekali lagi mahasiswa adalah mahasiswa yang ke gereja ini ya, bukan mahasiswa yang temannya diajak teman-temannya jadi banyak ya, teman-teman yang mungkin gak ke gereja ini. Jadi mohon maaf, ini untuk jemaat Immanuel, jemaat Eklesia, dan juga yang sering ke gereja Immanuel ya. Jadi itu dibuka untuk Immanuel dan Eklesia ya, terbatas. Itu saja pengumuman kita untuk kegiatan ya tanggal 15 dan 16 Mei. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri kembali, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu, dan dengan hormat nanti Bapak Gembala akan mendoakan persembahan dan mendoakan kita semua. Kami Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami percaya semua kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, damai, sejahtera, dan sukacita yang melampaui segala akal, yang datangnya dari Tuhan akan mengalir dalam hidup kami, di tengah keluarga kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati studi kami, diberkati apa yang kami kerjakan oleh tangan kami, dibuat berhasil oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kasih setiamu sehingga orang melihat kehadiran Tuhan melalui hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, setiap persembahan yang kami berikan kiranya juga akan menyukakan hati Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa kita. Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera dan sumber keadilan bagi kita, akan menyertai saudara, memberkati, akan menolong saudara melewati masa-masa tersulit bahkan dalam hidup saudara. Terus berjalan bersama dalam perlindungan penyertaan Tuhan dan Allah Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepadamu untuk mengambil keputusan apapun dalam hidupmu dan kau tidak salah memutuskan. Oleh karena hikmat yang Roh Kudus berikan hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi